Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, jumpa lagi di Sapaan Rohani BPN, Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya kita semua diberikan kesehatan yang baik serta di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kami dari BPK Jakarta ingin mengetuk hati Bapak Ibu untuk boleh berbagi, memberikan persembahan kasih dengan cara mentransfer nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu, guna untuk mendukung setiap karya pelayanan dan boleh memberkati lebih banyak orang lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk dukungan yang telah diberikan kepada kami, dan semoga Tuhan memberikan berkat yang berlimpah kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman dan perwataan hari ini, mari kita mau siapkan hati, kita mau buka hati kita berdoa, kita beri tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang Maha Kudus, pada saat ini kami bersyukur Tuhan atas keberadaan kami di saat ini Tuhan. Engkau sudah memberikan rencana-rencana yang indah buat kami saat ini. Dan terlebih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik dan sungguh baik bagi kami. Bapa, ini kami ingin mendengarkan firman-Mu dan pengajaran pada hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus, Allah yang menyertai kami. Biarlah Allah yang hidup, yang Allah kami sembah. Biarlah kami, hati kami, jiwa kami boleh menyembah-Mu Tuhan saat ini. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, Allah Roh Kudus-Mu boleh hadir, menjamah dan melawat kami. Ini kami Tuhan, kami mau panggil Allah Roh Kudus. Ini kami Bapa. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
dengan segenap hati kita mau panggil Allah Roh Kudus. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikan kami, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Kami mau angkat tangan sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus,
kasih Tuhan untuk segala lawatan-Mu kepada kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir menjamah kami, memenuhi setiap hati kami yang kosong. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mendengarkan firman dan pewartaan pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur, agar benih yang akan Engkau taburkan boleh berbuah. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk pewarta, biarlah setiap apa yang diucapkan semuanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan segala kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari, saudaraku terkasih, Shalom, salam sehat, selamat berjumpa kembali dalam sapaan BPN ini pada tanggal 3 Juli 2021. Saya Petrus Bordeng Timang, Keuskupan Banjarmasin dari Badan Pelayanan Karismatik Katolik Keuskupan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tema kita saat ini adalah pembaharuan karismatik Katolik PKK hidup dan berpusat pada Ekaristi. Sebagai pembuka, baik kita menyegarkan ingatan kita bahwa pembaharuan karismatik Katolik adalah salah satu buah yang paling signifikan dari pembaharuan Gereja Katolik sedunia pasca Konsili Vatikan II yang diselenggarakan di Kota Vatikan dari Oktober 1962 sampai Desember 1965. Dua dokumen utama yang mendukung tekad Paus Yohanes 23 untuk memperbaharui gereja dengan semboyan Aggiornamento, pembaharuan, yang kemudian diambil alih oleh Vatikan II dalam rumusannya tentang gereja, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja harus selalu terus-menerus diperbaharui. Ecclesia Semper Reformanda. 2 tahun sesudah Konsili Vatikan II ditutup, sekelompok awal di Amerika Serikat menangkap pesan itu dan mulailah cikal bakal apa yang kita sebut pembaharuan karismatik Katolik sedunia.
Ecclesia Semper Reformanda tertuang dalam dua dokumen utama Konsili Vatikan II, yaitu Sacrosanctum Concilium, konstitusi tentang liturgi atau pembaharuan liturgi, dan Gaudium et Spes, gereja di tengah-tengah kehidupan dunia modern. Sacrosanctum Concilium menegaskan dalam artikel nomor 10 bahwa liturgi, khususnya Ekaristi, adalah sumber dari mana mengalirlah rahmat kepada manusia, dan dengan hasil guna yang amat besar diperolehlah pengudusan manusia dan pemuliaan Allah dalam Kristus, tujuan semua karya gereja lainnya. Jadi liturgi, khususnya Ekaristi, menjadi inti dari segala pembaharuan dalam gereja Katolik. Sehingga mau tak mau, dengan sendirinya nyatalah bahwa pusat kegiatan dari pembaharuan karismatik Katolik itu ialah perayaan liturgi, khususnya perayaan Ekaristi. Sebab sekali lagi, liturgi itu adalah puncak yang dituju oleh kegiatan gereja dan serta-merta sumber segala daya kekuatannya. Maka kalau pembaharuan karismatik Katolik itu berkembang sedemikian cepat, sekitar 10 tahun sesudah Konsili Vatikan II ditutup, itu pertanda bahwa pembaharuan karismatik Katolik ini ada dalam aliran yang besar, upaya untuk mewujudkan amanat dan sekaligus cita-cita Konsili Vatikan II, Ecclesia Semper Reformanda. Titik kedua dari pembaharuan itu tercantum dalam dokumen Gaudium et Spes. Gereja Katolik di tengah pusaran perkembangan dunia modern yang pada waktu itu tahun 1965 sudah begitu pesat dan sekarang menjadi semakin pesat. Dua kutub inilah keterlibatan dalam kehidupan masyarakat dunia, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia zaman ini adalah juga kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan gereja. Demikian diungkapkan, demikian dinyatakan oleh konstitusi Gaudium et Spes, produk yang paling akhir dari Konsili Vatikan II sebelum ditutup. Dalam bahasa sehari-hari
Dua kutub ini seringkali dirumuskan sebagai altar di satu sisi dan pasar di lain sisi. Dari altar, khususnya dari perayaan liturgi, perayaan Ekaristi, ditimba kekuatan dari Allah yang dalam diri Yesus hadir sebagai sumber segala daya dan kekuatan, termasuk daya dan kuasa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Putra sesudah Yesus naik ke surga. Dari altar itulah umat Allah, anggota Gereja Katolik, baik yang tergabung dalam gerakan pembaharuan karismatik Katolik maupun yang tidak, mereka semua menimba kekuatan dari sumber yang satu-satunya itu ialah kehadiran Kristus melalui sabda, tapi terutama melalui kurban Ekaristi yang menjadi sumber kekuatan segala kegiatan gereja lainnya. Dan sesudah menimba kekuatan itu, pada akhir perayaan Ekaristi, amanah dari Allah melalui pemimpin Ekaristi, pemimpin misa, pergilah kamu diutus. Kita diutus untuk masuk dalam pasar, tempat perjumpaan begitu banyak orang dari berbagai kalangan, dari berbagai aliran, dari berbagai sudut pandang. Kita berjumpa di sana, dan di sana kita sebagai warga gereja, termasuk mereka yang terlibat dalam pembaharuan karismatik Katolik, hadir untuk menjadi pewarta kabar gembira bahwa Yesus melalui wafat dan kebangkitannya mengutus Roh Kudusnya untuk menguduskan dunia ini dan mengantar semua manusia menuju kepada tujuan tunggal dan sejati, yaitu kemuliaan bersama dengan Allah Bapa untuk seterusnya. Maka bila di kalangan tertentu ada anggapan bahwa umat Katolik yang terlibat dalam pembaharuan karismatik Katolik ini hanya tahu puji-pujian, hanya tahu tepuk-tepuk tangan, hanya tahu berbahasa roh, atau hanya mementingkan penyembuhan, resting in the spirit, dan semacamnya, hal-hal yang bersifat lahiriah itu, ada sesuatu yang perlu diluruskan. Sebagaimana setiap anggota gereja memusatkan hidupnya pada Ekaristi sebagai sumber segala kekuatan dan berkat dari Tuhan, sekaligus merupakan tujuan dari segala kegiatan, baik yang bersifat profan maupun yang bersifat keagamaan, oleh seluruh gereja. Demikianlah juga umat yang terlibat dalam pembaharuan karismatik Katolik menempatkan Ekaristi sebagai pusat kehidupan rohani
dan jasmaninya. Mengapa? Karena segala pembaharuan, apapun juga bentuknya, dalam gereja, bahkan kalau mau di seluruh muka bumi ini, haruslah berpusat pada dan dicangkokkan pada kehidupan pembaharu utama dan satu-satunya dunia ini, yaitu Kristus. Surat kepada umat Ibrani bab 9 ayat 28 menegaskan bahwa Kristus satu kali saja mengorbankan hidupnya untuk menanggung dosa banyak orang. Itu saja. Dan dalam peran Ekaristi kita menghadirkan kembali berkat daya dan kuasa Roh Kudus melalui penumpangkan tangan imam selebrang atas roti dan anggur, hadir kembali di tengah-tengah umatnya dalam berupa roti dan anggur itu, dan bukan saja hadir, melainkan menjadi makanan dan minuman bagi mereka yang hadir supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, amanah, yaitu bergerak dari altar ke pasar untuk membawa kabar gembira, dan dari pasar menuju altar untuk membawa segala pergumulan, segala keprihatinan dan beban, bukan saja yang bersangkutan, melainkan seluruh umat manusia, seperti saat ini dengan pandemi COVID-19. Maka salah satu devosi yang sangat dikembangkan dan juga menjadi sangat kesayangan kelompok pembaharuan karismatik Katolik ialah adorasi atau penyembahan kepada Yesus yang sekali mengorbankan hidupnya untuk selama-lamanya demi keselamatan manusia, untuk mengantarkan manusia kepada Allah yang mulia. Penyembahan kepada Sang Maha Kudus merupakan salah satu devosi favorit di kalangan pembaharuan karismatik Katolik. Dan melalui devosi itu terwujudlah apa yang kita doakan dalam setiap perayaan Ekaristi, khususnya dalam apa yang disebut anamnese, doa sesudah kata-kata institusi, saat roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam TPE 2020, anamnese 1 berbunyi sebagai berikut: wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Ruang gerak secara ekaristis seluruh gereja, termasuk saudari-saudara yang masuk dalam pembaharuan kelompok pembaharuan karismatik Katolik, ialah dunia sekarang ini yang mengalami Kristus yang bangkit. Berdasarkan kenangan akan karya Tuhan yang dahsyat di masa lampau, menuju kepada kedatangan kembali Kristus sebagai Raja semesta alam untuk mempersembahkan segala hasil pergumulan kita umatnya di bumi ini kepada Bapa yang mempunyai kuasa. Kehidupan gereja, dan demikian juga kehidupan
peserta pembaharuan karismatik Katolik adalah kehidupan ekaristis. Apapun juga yang kita kerjakan selalu menuju dan berpusat pada Kristus ekaristis yang wafatnya kita wartakan dalam hidup kita sehari-hari. Kebangkitannya yang mulia kita luhurkan saat kita berkumpul dan khususnya saat kita merayakan Ekaristi, dan selama siarah kita di atas muka bumi ini menantikan kepenuhan kedatangannya pada saat ia akan kembali sebagai Raja yang agung dan Hakim atas sekalian makhluk. Terima kasih atas perhatian saudari-saudara sekalian. Kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Beberapa saat lamanya Engkau memperkenankan kami mendalami peristiwa agung sengsara, wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan dalam Ekaristi, seraya menantikan kedatangannya yang kedua. Semoga melalui Ekaristi kami sungguh menimba kekuatan yang kami butuhkan untuk terjun ke pasar kehidupan di dunia ini, untuk mewartakan kabar baik tentang Allah sebagai juru selamat, sebagai pembebas kami. Dalam kuasa Roh Kudus yang Engkau utus sesudah Putra-Mu Yesus Kristus yang bangkit naik ke surga. Semoga kami tetap penuh harapan melaksanakan amanah agung, mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Engkaulah Allah Bapa kami yang bersama dengan Putra-Mu dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman dan pengajaran pada malam hari ini, dan kita sungguh bersyukur kita dikuatkan kembali, diteguhkan kembali iman kita. Amin. Bapak Ibu, untuk sapaan rohani BPN hadir di setiap hari Kamis dan Sabtu di jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Baik Bapak Ibu, jangan lupa lewatkan setiap hari Kamis dan Sabtu jam 9 malam. Baik, tidak terasa Bapak Ibu sudah setengah tahun berjalan, tapi Tuhan tetap terus memelihara, melindungi kita sampai saat ini. Karena kita punya Tuhan, Allah yang tidak terbatas, Allah yang penuhi kita di segala situasi dan kondisi apapun. Biarlah kami mau nyanyikan lagu syukur ini kepada Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku.
kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Sampai jumpa di sapaan rohani berikutnya. Tuhan Yesus menjaga dan memberkati kita semua. Amin.